Swedia untuk mengemudikan mobil listrik crossover Volvo C40 Recharge yang baru saja diluncurkan secara global pada bulan Maret. Dan kabarnya menurut orang Volvo Indonesia akan dipasarkan di Indonesia dengan harga kurang dari 1,5 miliar. Dinginnya minta ampun. Thank you very much. It's great for Volvo Car to be back in Indonesia. Perjalanan ini akan memakan waktu selama 7 jam dari Abu Dhabi ke Brussels. Sekarang kita sedang berada di Bandara Brussels yang merupakan tempat transit yang terakhir setelah transit di Abu Dhabi. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Jakarta ke Abu Dhabi Brussels dan Gothenburg, sekarang kita sampai Gothenburg jam 5.52, jam 6. Dan kita akan melanjutkan perjalanan ke hotel. Kemudian ada jamuan makan malam dari pihak Volvo Cars. Setelah itu besoknya kita akan memulai sejumlah agenda dengan pabrikan. Akhirnya kita sampai di safety centernya Volvo dan apa aja yang bakal dilakuin, yang bakal kita saksiin di sini. Kunjungan saya ke Volvo Cars Torslanda di Gothenburg, Swedia ini adalah atas undangan dari Volvo Cars Indonesia yang berada di bawah APM PT Leading Vision Otomotif. Dari Indonesia hanya 2 orang jurnalis, yaitu saya dari Auto Group dan Fitra Eri dari Auto Driver, didampingi oleh PR Manager Volvo Cars Indonesia Ibu Ratih Perdana Kusuma. Agenda kami selama 3 hari cukup padat dan sangat menarik. Mulai dari berbincang dengan para petinggi Volvo Cars, kunjungan pabrik, mencoba crossover listrik C40 Recharge, ke museum, dan tak kalah penting adalah mengunjungi fasilitas crash test. Sobat Auto dan Carvaganza serta Zigwheel, saya sedang berada di markas Volvo Cars di Gothenburg, Swedia. Kantornya gokil, bagus banget dan artistik. Ini jadi kayak galeri seni. Tadi kan kita jalan dari hotel, matahari nggak ada, padahal kita jalan jam 8. Sekarang udah jam 9, mataharinya udah muncul, udah terang. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kantornya asli keren banget, bersih, dan di beberapa bagian tuh ada bagian-bagian yang terbuat dari kayu yang nunjukin bahwa Volvo sangat concern dengan lingkungan hidup. Kita lihat nih, akses mau masuk ke sebuah ruangan tempat sesi kita akan berlangsung, canggih banget. Oke, sekarang kita menuju Brand Experience Center yang lokasinya juga masih di Gothenburg, tidak jauh dari Safety Center Volvo di kota yang sama. Sekarang kita sudah sampai di Brand Experience Volvo.
mungkin kita adalah 2 orang Indonesia pertama yang ke pabrik Volvo. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu sebetulnya dari kunjungan kita ke Swedia. Kami mendapat kesempatan super langka melihat dari dekat produksi mobil Volvo di dalam pabriknya. Tapi sebelum masuk ke pabrik, kami sudah diingatkan untuk tidak memotret maupun memvideokan segala kegiatan di dalam terkecuali atas izin mereka. Itu pun waktunya sangat terbatas, jadi mohon maaf tidak banyak video ataupun foto-foto yang bisa kami serahkan kepada para penonton semua. Untuk memberikan gambaran bagaimana proses produksi di pabrik Volvo, kami kasih insert footage video suasana di dalam pabrik dari channel YouTube Volvo Cars. Ini adalah sebuah pengalaman yang paling berharga dan mungkin sekali seumur hidup. Ini jam 5-nya Swedia. Udah kayak jam 9-nya di Jakarta. Halo, hari ini adalah hari kedua saya di kota Gothenburg. Dan hari ini kita ada beberapa agenda yang memang mesti kita hadiri. Di antaranya adalah kita akan menghadiri workshop soal sustainability technology, kemudian mengunjungi museum Volvo, dan kita akan berbincang-bincang langsung dengan head design-nya Volvo soal C40 EV, kemudian EX90, kemudian ada XC40, XC60, and XC90. Kita sudah sampai di Volvo dan bakal mengikuti sejumlah program di hari kedua, yakni ngomongin soal sustainability technology. Carvaganza dan Auto Lovers, sekarang kita sedang berada di markasnya Volvo, dan ini bakal menjadi sangat menarik karena Volvo adalah pabrikan mobil yang sangat concern dengan lingkungan hidup dan sangat concern dengan keselamatan. Bahkan Volvo telah berkomitmen bahwa mereka tidak akan pernah memasarkan lagi mobil-mobil bermesin konvensional atau ICE ya di negara-negara pasar baru mereka seperti Indonesia. Mereka akan memasarkan mobil-mobil elektrifikasi seperti PHEV dan bahkan mobil listrik. Dan seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sudah ada mobil elektrifikasi yaitu XC40 PHEV, XC60 PHEV, dan XC90 atau XC90 yang semuanya plug-in hybrid. Nah, bahkan dalam waktu dekat Volvo Indonesia bakal memasarkan mobil listrik Volvo yakni C40 EV. In the approach, as you walk up to EX90, the car senses your phone as key or your key as you approach the car. It gives time for the core compute system to wake up. Kami juga mendapatkan penjelasan tentang Volvo EX90 Recharge dari tim pabrikan. To really visually connect with the car, say, hey, I'm ready, I'm here to go. So you see that expression from both front and rear. Unveiled then at Stockholm, we can demonstrate the Force Hammer lights. Bahkan, kami pun diperkenalkan dengan prototipe EX90 Recharge tersebut. Momen ini adalah first impression pertama bagi wartawan Indonesia, termasuk juga dari Asia Pasifik. Menurut tim, Purwarupa EX90 ini adalah prototipe yang terakhir yang mereka produksi. Kami boleh melihat, meraba, dan menyentuh setiap bagian mobil termasuk bagian interiornya, tapi tidak diperkenankan untuk menduduki jok pengemudi maupun jok penumpang belakang. EX90 adalah mobil listrik ketiga yang dibuat Torslanda setelah XC90 Recharge dan C40 Recharge.
Namun, crossover ini menjadi mobil listrik pertama Volvo yang platformnya benar-benar dibangun khusus untuk electric vehicle. Sekaligus, versi yang lebih canggih dari C40 Recharge dengan level sustainability yang lebih baik. 50% material yang digunakan terbuat dari bahan daur ulang, sedangkan C40 hanya 25%. Untuk powertrainnya mengadopsi dual motor all-wheel drive. Terbagi dua model, yakni untuk varian standar atau entry level, twin motor menghasilkan tenaga 402 HP. Sedangkan twin motor performance memiliki tenaga yang lebih besar, yakni 496 HP. Dilengkapi dengan battery pack 111 kWh yang mampu menempuh range 483 km. Untuk pengisian baterai dari 10-80% dengan fast charging DC memakan waktu kisaran 30 menit. Dan iX90 juga bisa dipakai untuk bidirectional charging atau pengisian daya dua arah. Bisa untuk mengisi daya peralatan rumah tangga kalau terjadi pemadaman listrik atau digunakan untuk mengecas mobil elektrifikasi Volvo lainnya. Setelah sehari sebelumnya kami mendapat kesempatan mengelilingi pabrik, sekarang kami diperkenankan melihat langsung fasilitas crash test Volvo. Ini adalah momen yang sangat langka. Kami diperbolehkan melihat, menyentuh, meraba peralatan crash test. Bahkan boleh memotret dan memvideokan fasilitas bernilai miliaran dolar itu. Jujur, baru kali ini ada pabrikan yang mengizinkan media melihat langsung lokasi crash test, bukan di sebuah ruangan khusus yang biasanya disediakan seperti tribun. Fasilitas crash test Volvo ini adalah yang paling canggih dan paling lengkap di dunia. Di sini bisa dilakukan 70 konfigurasi tes dengan mobil skala utuh. Misalnya, uji benturan frontal, samping, berguling, benturan depan, dan lain-lain. Museum ini berlokasi di Arendal, dikelola oleh Volvo Car Group dan Volvo Group. Di sini terdapat lebih dari 100 koleksi yang semuanya masih bisa berjalan. Terdiri dari passenger car, bus, truk, traktor, pesawat terbang, sampai mesin-mesin industri. Banyak harta karun tersembunyi. Bagi kalangan petrolhead, Museum Volvo adalah surga. So here we have recreated the two men's office. And let's start by having a look at the two founders. To the left, Assar Gabrielsson, Managing Director. To the right, Gustav Larsson, Vice Managing Director and Chief Engineer. And not only did they work side by side for 30 years, they also shared desk. Why do you think they shared desk? They could afford to buy two desks. Why do you think? They can communicate easily. Absolutely. Nah, sekarang adalah hari kita yang ketiga sekaligus hari terakhir. Kita akan mengemudikan mobil C40 EV pada hari ini di permukaan jalanan bersalju. Mudah-mudahan akan sangat menyenangkan mengemudikan mobil listrik C40 EV di kota Gothenburg, Swedia. Ya, sekarang kita menuju tempat pengambilan mobil C40 EV.
lovers dan Carvagasa, saya sekarang sedang berada di Gothenburg, Swedia untuk mengemudikan mobil listrik crossover Volvo C40 Recharge yang baru saja diluncurkan secara global pada bulan Maret. Dan pada hari ini saya mengemudikannya secara langsung dengan jarak perkiraan 400 km dari mulai jam 9 ya sampai jam 4 sore. Crossover EV C40 Recharge ini sangat menarik karena mobil ini akan dipasarkan di Indonesia. Yang saya bawa itu twin motors 408 HP dengan torsi 660 Nm. Dengan torsi yang begitu besar, mobil ini memiliki layout 4-wheel drive, dan kabarnya menurut orang Volvo Indonesia, mobil yang serupa ini twin motor all-wheel drive akan dipasarkan di Indonesia dengan harga kurang dari 1,5 miliar. Ini jalanan cakep banget, ada cuaca dinginnya, ada salju-saljunya sekarang ya, terutama di bulan Desember ini. Ini sangat menarik. Menariknya lagi kalau di Eropa adalah di setiap jalan yang kita lalui, teman-teman nggak perlu khawatir bahwa berapa nih kecepatan yang harus gue lewatin. C40 ini sudah juga dilengkapi dengan sistem navigasi yang terkoneksi dengan sistem yang ada di Eropa, sehingga setiap ruas jalan yang dilewati itu udah ada kecepatan yang memang harus ditempuh, yaitu 70 km per jam. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa wah nih sign age-nya berapa ya, sign age-nya. Satu hal lagi yang menarik, selama sepanjang drive ini kita mengemudikan mobil dengan mode one pedal drive. Artinya adalah pada saat kita melepaskan kaki dari throttle, dia akan memberikan semacam kayak engine brake gitu loh. Terutama bisa mengantisipasi kalau memang kita agak telat nginjak rem. Jadi pada saat Anda mengangkat kaki Anda dari pedal gas, mobil akan mendeselerasi sendiri sampai dia berhenti. Nih kayak begini nih. Nah, tuh, dia akan mendeselerasi sendiri. Volvo C40 Recharge yang saya kemudikan adalah varian twin motor all-wheel drive. Varian ini adalah tipe yang bakal dipasarkan di Indonesia. C40 diproduksi dalam dua varian. Pertama, twin motor all-wheel drive. Yang kedua adalah single motor front-wheel drive. Powertrain varian yang kami kemudikan memakai baterai lithium ion berkapasitas 78 kWh yang didistribusikan kepada kedua motornya di depan dan di belakang. Menghasilkan tenaga 402 horsepower dan torsi 660 Nm yang terasa begitu padat dan instan. Untuk baterai yang dipakai pada varian single motor front wheel drive lebih kecil, yaitu 69 kWh. Tenaga yang dihasilkan pun lebih rendah, yaitu 231 horsepower dan torsi 330 Nm. Varian twin motor memiliki kemampuan jarak tempuh 500 km dalam kondisi baterai penuh dan top speed 180 km per jam. Kemampuan akselerasinya dari 0 km per jam sampai 100 km per jam dalam waktu 4,5 detik. Lantas, dibutuhkan waktu 28 menit untuk fast charging dari 10-80% dengan DC 130 kW. Sedangkan jika menggunakan fast charging AC 11 kW dibutuhkan waktu 8 jam untuk mengecas dari 0 sampai 100% baterai penuh. C40 Recharge ini adalah kendaraan Volvo pertama yang interiornya bebas dari bahan kulit. Sebanyak 25% material yang dipakai terbuat dari bahan daur ulang. Misalnya, material fabric pada jok terbuat dari serat wool recycle. Begitu juga dengan bahan suede. Beberapa bagian interior juga memakai bahan Microtech daur ulang. Hal unik lain yang terdapat pada kabin Volvo adalah pada bagian dashboard dan trim pintu. Menyematkan desain khas berupa map topografi yang menggambarkan daerah pegunungan di Gothenburg di mana markas pabrikan berada. Untuk mendapatkan segala informasi kendaraan dan mengoperasikan sistem infotainment, terdapat dua display. Yang pertama, display MID untuk driver berukuran 12 inci yang berada di belakang kemudi. Yang kedua, display sentuh 9 inci yang posisinya di tengah-tengah dashboard.
Semuanya gampang dioperasikan dan intuitif, bahkan bisa dioperasikan tanpa melepas sarung tangan musim dingin. Kapasitas bagasinya sangat lega, karena ini mobil listrik, bagian depan mobil yang dulu untuk menaruh mesin bisa dijadikan tempat penyimpanan belanjaan atau semacamnya. Sedangkan untuk bagasi belakang berkapasitas 489 liter. Tapi bisa diperluas menjadi 1205 liter jika jok bagian belakang dilipat. Besaran kapasitas bagasi ini untuk varian twin motor all-wheel drive dan single motor front-wheel drive itu sama. Ini minuman enak banget, manis-manis gitu dan hangat. Cuma dinginnya minta ampun. Selama 3 hari ini Joe adalah orang yang bertanggung jawab untuk menangani kegiatan-kegiatan ini, terutama menangani media-media dari Korea Selatan, dari Indonesia, dan juga dari Cina. Thank you, Joe. Thank you very much. It's great for Volvo Car to be back in Indonesia. Thank you very much. Thank you very much. Driving di salju pakai mobil paling baru yang bakal masuk ke Indonesia, amazing. Dan kita di sini bisa lihat betapa licinnya jalan kalau misalnya lagi salju. Bahkan kita kemarin test drive pakai mobil yang udah dilengkapi dengan study tire, tapi seru banget sih. Saya mewakili Volvo Cars Indonesia, happy banget bisa ngajak Mas Eka dan Mas Fitra, perwakilan dari media dari Indonesia, untuk bisa ngerasain test drive C40 yang nantinya akan kita launching di bulan Maret. Yang saya harapkan Mas Eka dan Mas Fitra happy ngejalanin semua turnya, melewati semua rangkaian acara, walaupun mungkin agak capek. Tapi semoga happy dan juga berkesan buat Mas Eka dan Mas Fitra. Dan semoga nanti kita bisa ngundang lagi untuk media-media yang lainnya juga, nggak cuma Mas Eka dan Mas Fitra, untuk bisa ngerasain Volvo Cars di Swedia.